Halo semuanya. Iya, kami dari Kes Argantara sekarang ingin berbincang-bincang dengan sobat-sobat Voy yang ada di sana. Saya Aliando Syarif, di sini di Argantara berperan sebagai Argantara. Halo, saya Ahmad Pule, saya di Argantara ini berperan sebagai Ziko. Halo, saya Jevan Natanio, saya di sini berperan sebagai Aska. Halo, saya Fatasha. Di sini saya berperan sebagai Johan. Halo, saya Ryuken Lee. Di sini saya berperan sebagai Elang Pradipta. Hai, aku Anata Eduarda. Di sini aku berperan sebagai Gea. Jadi film Argantara ini yang akan tayang 29 Desember 2022 bercerita tentang kisah dua anak remaja dan dua geng yang berseteru, yang latar belakangnya punya banyak banget backstory yang akhirnya terjadilah cerita Argantara. Dan ini dari Arga ini memerankan Arga dengan Syera dan gengnya Arga yang bernama Akberos dan satu lagi lawannya Baron gitu. Dan di sini kemungkinan nggak ada salah satu anak Baron musuh kita karena dia udah kita jegat di sana. Nggak boleh masuk. Lu masuk awas lu gitu. Di sini Akberos semua, jadi emang nggak boleh ada anak Baron gitu di sini. Anak Akberos semuanya. Kemarin Akberos masuk Indosiar, lihat nggak lu? Anjir pakai jaketnya. Wah, Akberos. Jadi agak udah besar namanya Akberos saat itu. Sampai ada yang iya benar, ada yang jadi host Akberos, ada yang jadi info. Iya, jadi Akberos emang terbesar. Jadi dua kubu pertikaian dua kubu geng motor yang sebenarnya di dunia filmnya Argantara itu sebenarnya ada banyak geng, tapi yang dua geng ini yang paling sering berseteru. Dan baru ingat juga bahwa Akberos ini sebenarnya udah dari bokapnya Arga itu udah dipegang. Dan begitupun Baron juga malah lebih tua geng kita Akberos dibanding band Baron. Geng. Oh, sorry. Bukan band. Geng Baron gitu. Jadi nggak pernah kompak. Otak gua juga. Makanya Baron begitu mungkin karena makanya nggak tahu soal Akberos bahwa kita lebih lama, jadi dia pas dari semua balapan yang sering dimenangkan sama anak-anak Baron, di situ Arga atau Akberos bisa mengalahkan Baron, dan disitulah yang bikin geng Baron saat itu panas gitu. Dan akhirnya dia memiliki rencana-rencana jahat dan dendam-dendam yang ingin dia lakukan kepada kehidupan personalitinya Arga dan Akberos gitu. Ada adegan pakai motor. Sebenarnya kalau dibilang suka banget sih enggak sih. Awalnya dulu gue tuh bisanya cuma motor matic. Tapi karena sekarang ya nggak mungkin kan anak geng motor tuh bawanya matic kan. Kayak ngecrek. Emang ada? Oh ada, oh ya udah. Oh iya benar ya, Vespa iya. Iya, tapi mungkin kita kan di sini pakai motor kopling ya. Jadi ya memang ada giginya juga. Jadi ya emang butuh waktu juga sih untuk belajar kopling juga kan. Karena kan kalau kopling nggak bisa langsung kayak lancar gitu. Kalau Pule pribadi emang anak motor, tapi bukan geng motor enggak. Cuma emang dari diem. Emang kalau Pule emang dari dulu suka motor dari SMP udah bandel di motor. Jadi Kan dibilang nggak boleh Baron datang ke sini. kok Baron datang sih? Nggak boleh, jangan masuk dulu. Nah, ini dia salah satu
Baron gengnya nih, geng Baron. Halo, nama gue Renal, gue berperan sebagai Bara di sini, salah satu sih, emang satu-satunya ketua Baron. Oke. Lanjut nih geng Ini motor ya. lanjut ya dari Ziko. Kalau Ziko Pule pribadi emang suka motor dari SMP, bandel bandel di motor tuh dari SMP karena dulu kan cita-citanya emang jadi Pule bandel di motor tuh dari SMP. Dari apa? Karena dulu punya cita-cita pengen jadi pembalap motor. Pembalap motor dulu. Itu karena suka banget sama motor kan, apalagi motor kopling gitu. Tapi sekarang lagi suka ke Matic gitu. Apalagi pas di Argantara, taunya motornya motor custom. Ya, kita pakai motor custom. Nah, itu Pule suka banget. Nah, nanti insya Allah niatan pengen punya juga motor custom. Oh ya, ini juga nih salah satu. Ini karena ada teman kita yang baru datang, kita butuh perkenalan diri sama perannya sebagai apa. Nama gue Tukur Rasya, berperan sebagai Aldi. Emang nih film udah lama jadinya. Filmnya udah lama. Ya, jadi kayak gitu aja sih. Lanjut ke Fatah. Gimana ya? Jadi kalau sebenarnya tuh emang latihan motor kopling dulu sih sebelum syuting Argantara ini. Sebelum film Argantara suka. Abis itu sempat vakum dulu tuh setahun. Ninja paling. Iya. Biasanya tuh kalau malam gitu di atas genteng gitu susah lah jelasinnya. Iya. Terus ya udah deh, begitu vakum naik motor kopling udah lupa gitu cara apa ini gunanya buat apa gitu, tangan kiri gini-gini tuh. Iya. Tapi ya pokoknya kalau di real life sebenarnya suka sih naik motor gitu ya, motor kopling terutama karena ya gue Matic kagok gitu jatuhnya. Terus ya udah deh, ekspektasi gue itu kan gue nggak bisa bonceng orang ya, jadi kayak gue berekspektasi gue bakal bonceng orang nih, apalagi gue tau perannya punya pacar gitu kan. Makanya gue harus gue latihan bonceng bapak gue gitu. Terus ya udah akhirnya udah bisa, akhirnya syuting dari situ deh. Dari situ akhirnya malah dari film ini ketagihan bawa motor kopling. Terus ya udah deh, ya kurang lebih seharian kemana-mana bawa motor kopling gitu. Oke, jadi kalau gue pribadi sih, kalau dibilang hobi-hobi banget gue enggak juga sih. Cuma gue suka riding aja. Emang dari dulu gue suka riding. Kalau maksudnya enggak yang hobi banget. Cuma ya udah ya. Ya, dan itulah gue nggak terlalu ngerti banget soal motor. Gue cuma suka ridingnya doang. Udah. Jadi waktu meranin di Argantara itu kayak ya udah enak aja karena udah bisa juga. Gue gimana? Gue suka custom soalnya. Custom Tamiya tapi. Gue gue emang suka sabar. Gue emang suka motor custom dan gue suka custom motor. Jadi pas begitu tahu gue jadi anak geng motor, ekspektasi gue ada motor custom, ternyata motor trail aja. Motor trail yang gue bawa. Ya deh, gue dulu gue bilang suka motor nggak? Gue bukan anak gue apa ya? Gue betul-betul suka jalan kaki gue orangnya. Jadi nggak yang harus naik apapun itu. Tapi pas tahu film Argantara ini cerita tentang geng motor, akhirnya gue kan dari sebelumnya saat syuting itu udah pernah menerima peran-peran yang menggunakan motor juga. Jadinya ketika tahu di Argantara ada geng motor itu gak aneh juga buat gue untuk bisa memerankan anak-anak geng motor. Natasha Wilona berperan sebagai Sheira Jihani. Dia anak yang paling nurut, yang paling rapih, yang paling apa ya namanya tuh, paling disiplin di sekolah. Pinter, anak OSIS dan lain-lainnya. Berprestasi dan dia tuh nggak pernah kepikiran mungkin kepikiran bakal deket dengan anak-anak yang rebel atau yang caur, bener.
Tapi pada suatu ketika ternyata ada backstory yang ternyata Arga si Shera ini harus menjadi satu pasangan gitu loh. Nah Shera ini juga sebenarnya dipaksa atau nggak dipaksanya itu kan karena udah ada tuntutan orang tua ya, jadinya dia harus melakukan perannya gitu. Itu sih peran Shera Gianni atau Natasha Wilona. Perannya sih sebenarnya nggak gimana sih, orang baik aja ya kan. Jadi sekolah emang nggak punya teman, tapi dia mantan ketua OSIS ya. Iya gitu. Terus ya sebetulnya sih kalau dilihat dari luar kayaknya tuh yang tipe anak baik banget lah. Bisa dibilang versi cowoknya si Shera gitu ya kalau di sekolah ya. Butuh effort karena kita kebetulan di sini dituntut untuk jadi anak SMA lagi. Secara kan beberapa dari kita udah bukan anak SMA lagi. Jadi dari cara ngobrolnya, intonasi suara, sama kemarin dari kantor sempat minta kita turunin berat badan buat film ini, karena kalau anak SMA ya pasti masih kecil kan badannya. Jadi kita setiap hari tuh disuruh diet, disuruh olahraga. Alis yang semangat banget dikasih PT untuk olahraga. Kalau aku coba disuruh turunin 5 kilo sama yang lain juga, terus setiap hari kita dikasih catering diet. Nah gitu. Jadi setiap hari kita selama syuting makannya nasi merah semuanya. Karena demi menjaga badan kita. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Kita kan juga ya nggak mungkin kan dia makan catering, kita makan yang lain kan. Jadi ya tetap makan catering, nasi merah juga. Terus kita juga workshop itu benar-benar keras banget ya. Jadi memang beberapa dari kita juga bisa dibilang tuh nggak begitu fasih, apa sih bahasanya, nggak begitu lancar banget untuk adegan-adegan action. Jadi memang sebenarnya yang lebih dipush sih di situ gitu, untuk menjaga berat badan juga sih sebenarnya kan. Iya, ya jujur aja sih ya gue harus ingat-ingat masa SMA itu gimana ya gitu kan. Oh, ya kan inget-inget kemarin tuh gimana ya kan gitu. sabar. Di asli ya, nggak tahu sih gue homeschooling. Tapi sama ada cerita-cerita asiknya juga gitu. Iya, pokoknya seru lah gitu. Intinya seru lah. Ya. Terus ya paling gue nurunin berat badan gue juga gitu. Karena kan satu nurunin semua turun. Jadi ya udah. Apa ya, kalau gue effortnya lebih ke workshopnya sih, kita hampir tiap hari ya kita workshop, seminggu 5 kali ya. Ya pokoknya itulah, kayak tiap hari kita workshop, kayak capek gitu loh. Terus makan juga kita makan makanan diet kan, kayak kalorinya juga dikit, tapi kita harus ngeluarin tenaga yang sebenarnya mungkin ada yang nggak notice juga ketika syuting Argantara. Jadi ketika workshop itu yang udah kita jalanin beberapa bulan, kenyataannya adalah ketika udah di lapangan itu hampir totally semua berubah. Dan kita tetap bisa alhamdulillah melakukan itu dengan Koreanya. Dan kita tetap melakukan itu dengan lancar, maksudnya ya berjalan dengan lancar lah gitu, sebaik mungkin. Dan tetap kita makan waktu semua 30 hari syutingnya, dan gak ada melewati batas itu. Dan alhamdulillah semuanya doing good untuk melakukan adegan fight yang dirubah semua total yang ada di lokasi gitu, berbeda gitu saat workshop. Jadi workshop ya gimana, tapi pas syuting gimana, malah lebih banyak perubahannya ketika syuting daripada pas workshop gitu, tambahan-tambahannya. Yang dibalut dengan romance action dengan Akberos dan Baron, yang sebenarnya agak cukup mengerikan juga. Pernikahan itu bisa dijalankan di film Argantara. Semoga bisa ditonton sih dengan bijak gitu. Jangan ngambil bahwa film Argantara ini ngajarin bahwa
ini adalah untuk memberikan kayak inspirasi kepada anak-anak muda untuk bisa nikah muda. Sebenarnya nggak ada juga di film ini, makanya tontonnya film Argantara, bahwa biar bisa dari mengerti apa film Argantara dari masing-masing perspektif yang teman-teman lihat gitu, tapi yang positifnya gitu sih. Itu agak gitu sih kalau dari gue. Kalau satu kata kenapa harus nonton Argantara gitu? Kalau menurut gue sih sebetulnya di film Argantara ini banyak banget apa ya ibaratnya situasi-situasi di mana mungkin anak-anak muda sekarang itu penasaran gitu ya, kayak pergaulannya yang lumayan keras dan lain sebagainya. Di film ini tuh ngasih tunjuk dampak-dampak negatifnya tuh kira-kira apa aja yang bisa kita lihat kalau kita masuk ke situasi-situasi kayak gitu, dan ibaratnya ngasih tunjuk ke penonton bahwa ini loh akibat buruknya, jadi jangan kesini ya gitu. Dan banyak juga sih pesan-pesan moralnya gitu ya, terutama yang berhubungan dengan tuntutan keluarga, bagaimana itu bisa ngebentuk anak-anak muda sekarang dari sisi psikisnya juga gitu sih. Dan perjalanannya itu kan kayak tadi Ali bilang dibalut dengan romance dan action, jadi lumayan seru lah filmnya gitu sih. Jadi harapannya bisa mengedukasi juga. Kenapa harus nonton film Argantara ini? Karena menurut aku di film ini bisa buat kakak-kakak sekalian untuk bernostalgia lagi dengan masa SMA, karena di film ini gak hanya mengangkat soal geng, percintaan, persahabatan, kekeluargaan, semuanya diangkat. Jadi untuk anak SMA sekarang yang nonton mungkin agak sedikit relate tentang percintaan atau kekeluargaan. Terus yang sudah berumur bisa relate untuk bernostalgia lagi. Dan tadi juga balik sama mereka berdua ngomong, kalau kita di sini tuh untuk mengajarkan, jadi kayak bisa dilihat positifnya. Jadi kalau di negatifnya, oh ini dampaknya loh, kalau kalian lakuin ini ada dampaknya, seperti ini dampaknya. Jadi bisa diambil nilai positifnya dan bisa mengajarkan. Thank you. Ya kalau buat Bule pribadi, kenapa harus nonton film Argantara? Sebenarnya tadi udah semuanya disebutin sama mereka bertiga gitu. Jadi udah kehabisan. Oh, untuk persahabatan, iya. Kalau di Akbarus ini kan persahabatannya kuat banget ya, solidaritasnya kuat banget. Terutama dari Arga sama Johan yang apa ya, bisa disebut ketua dan pengen banget disebut wakil ini. Oh, ketua aslinya dia gitu. Iya, tapi kan dia pengen banget jadi ketua kan yang ini. Iya. Dia pengen banget jadi ketua dia. Iya, tapi karena dia ceroboh gitu kan, gitu. Makanya kan gak disukain sama si Johan. Sama si siapa sih? Andre. Kayak gitu. Jadi bisa diambil lah dari situnya untuk solidaritas gitu. Sisanya udah diambil semua sama mereka bertiga gitu. Pokoknya harus nonton. Jangan lupa nonton film Argantara tanggal 29 Desember 2022 di bioskop kesayangan kalian.